Kisah dimulai dengan Mei yang masih 18 tahun guys. Dia terpaksa banget pindah ke desa terpencil buat ngekos sama kakaknya. Awalnya Mei tinggal sama ayahnya di kota. Tapi loh, setelah sang ayah sudah innalillahi, cuma tinggal dia sama saudara cowoknya, John. John datang jemput Mei. Terus dalam perjalanan pulang nih ya, tiba-tiba muncul Peter. Peter bantuin bawa barang-barang mereka. Di sini Mei tuh kayak udah naksir sama Peter dari pertama kali mereka ketemu nih. Peter sendiri adalah sosok yang baik dan ramah di desa. Ternyata si Peter ini punya urusan sama John soal bayar-bayar rumah alias kredit rumah gitu. Rumah yang ditempati Peter sebenarnya milik istrinya, tapi gara-gara ada Mei di sana, Peter mulai mikir ulang buat nagih. Giselle, istri Peter, terlihat hebat di bisnisnya, sementara Peter lebih fokus sama hobinya yang jadi fotografi. Giselle tuh wanita super rajin di rumah, sementara Peter asik banget sama hobinya. Sementara itu, Mei ngerasa bosan banget di rumah tanpa temen, dan kakaknya jarang pulang karena kerja terus. Jadi, Mei putusin buat cari hiburan sendiri aja. Hari itu juga ulang tahun Mei, dan dia mikir buat mampir ke kafe kecil di desa. Kebetulan banget, ternyata Peter lagi manggung di kafe nih, bawain lagu-lagu keren. Walaupun Peter lebih tua, tapi penampilannya bikin Mei makin ngefans. Setelah pertunjukan, Mei baru sadar kalau dia lupa bawa dompet buat bayar minumannya. Tapi gak masalah, Peter dengan ramahnya tawarin buat traktir Mei alias minumannya dibayarin sama dia. Hari makin malam, Peter anterin Mei pulang. Mei bilang makasih banget sama Peter, namun dengan rendah hati Peter pun bilang tak masalah. Peter juga ngasih saran ke Mei buat jangan keluar sendirian malam hari di desa ini karena banyak hutan dan resiko kejadian yang gak diinginkan. Besoknya Mei jalan-jalan nikmati pemandangan sambil asik moto-moto. Gak lama setelah itu ternyata Peter ketemu Mei dan langsung moto-moto tanpa ragu. Mei senang banget difoto sama Peter, terus mereka ngobrol-ngobrol nih, berbagi cerita dan jadi makin akrab deh. Habis itu Peter cari John buat bayar rumah karena Giselle udah minta bayaran. John yang lupa ngasih tahu Mei buat bayar kreditan, minta Mei langsung ke rumah Peter aja. Sampai di rumah Peter, Mei disambut ramah sama Giselle. Giselle senang banget ada teman baru di desa. Giselle ajak Mei makan siang sebelum Mei pulang. Dan sebelum pergi, Giselle pun kasih Mei beberapa makanan buat dibawa pulang. Giselle minta Peter anterin Mei pulang sambil bawa makanan. Di perjalanan pulang, Mei tanya ke Peter, apakah dia udah nikah sama Giselle? Ternyata mereka belum resmi nikah nih. Mereka pun berencana buat nikah kalau Giselle berhasil punya anak. Dengar informasi itu, kalau Peter belum menikah, Mei langsung mikir bahwa ini kesempatan buat deketin dia. Malamnya, Peter malah lagi mijit-pijit kaki Giselle. Kebiasaan ini ternyata karena Peter tahu Giselle yang kerja keras cari duit. Sementara dia cuma tinggal sama Giselle alias numpang. Besok paginya, Mei mampir ke rumah Peter buat ngebalikin kotak makanan yang kemarin dia bawa. Peter lagi sendirian di rumah dan lagi sibuk hitung-hitung uang Giselle. Ini tugas yang diberikan ke dia. Ngitung manual tuh ribet, bener-bener bikin Peter kesel. Dan Mei nawarin bantuan
buat ngajarin Peter pakai laptop biar lebih gampang. Awalnya Peter nolak karena takut ngerepotkan May. Tapi May tetap ngeyakinin dia bisa ngajarin kalau Peter mau belajar. Setelah itu, Peter anterin May pulang. Sampai di rumah, karena May senang banget, dia pun dengan pedenya kasih kiss ke Peter. Lalu di waktu yang berbeda, Peter cerita hal ini ke Giselle. Dan besoknya, Giselle datang ke rumah May, minta May buat ajarin Peter tentang komputer. Giselle siap bayar May, asal Peter bisa belajar komputer buat bantuin kerjaan dia. May senang banget terima tawaran itu, soalnya berarti dia bisa ketemu Peter setiap hari. Lalu, May pun mulai ngajar di rumah Peter tanpa rasa cemas dan khawatir. Awalnya mereka belajar kayak biasa, tapi lama-lama May gak tahan dan ngaku kalau dia cinta ke Peter. Peter coba nolak, soalnya dia masih sayang sama Giselle dan minta May buat gak ada perasaan yang salah. Lalu May pulang. Di sana John langsung melarang mendengar hal yang May ceritakan karena takut hubungan mereka rusak. John bilang May gak boleh suka sama Peter, apalagi Peter udah sama Giselle. Walaupun dilarang sama John, tapi May tetap berusaha deketin Peter. Kemudian harinya, pas lagi belajar laptop, karyawan Giselle lihat May sama Peter akrab banget. Dia ceritain ke Giselle, tapi Giselle gak percaya kalau Peter ngelakuin itu. Saat itu, Peter dan May makin dekat sampai akhirnya Peter juga suka sama May. Beberapa hari berlalu, pas May sakit, Peter datang nengokin May. Waktu itu John lagi gak ada dan May sendirian. Jadi Peter ngajakin May beristirahat dan merawatnya. Waktu lihat May tidur, Peter ngambil foto dia. Tiba-tiba May bangun. Peter saranin buat keluar cari udara segar. Tapi justru di sana May malah pingsan dan Peter bawa balik ke rumah. Di rumah, May malah ajak Peter main biliar loh. Permainannya pun makin panas. Peter gak bisa nolak dan akhirnya mereka terjebak dalam fantasi mereka. Setelah main, Peter pulang ke rumah. Waktu Peter keluar dari rumah May, dia lihat pria tua. Terus May pikir dan menganggap dia ODGJ, jadi dia cuekin aja. Hubungan May sama Peter makin intim nih, saling suka. Sedangkan hubungan Peter sama Giselle malah semakin renggang gara-gara kesibukan Giselle. Peter mulai capek sama sikap Giselle yang suka mengatur-atur. Lalu John tahu akan hal itu dan kesel sama May karena perilaku May tersebut. Tetangga-tetangga juga udah mulai ribut soal dekatnya May sama Peter, bikin John malu. May pun merasa bersalah. Jadi dia mulai menjauh dari Peter, berhenti ngejar-ngejar dan nyoba lupakan semua. May ngerasa dirinya itu kayak dibodoh-bodohin sama perasaannya. May mulai menjauh dari Peter, berusaha lupakan semuanya. Tapi Peter yang udah cinta gak bisa diem aja. Pas menghadiri acara di rumah John, Peter datang sama warga dan juga Giselle. Peter manfaatin kesempatan ini buat ketemu May. Peter yang sudah kecanduan cinta akhirnya mengajak May buat main biliar lagi. May pun tergoda sama pesona Peter dan menerima ajakannya tersebut. Malamnya Peter datang diam-diam ke rumah May. Dia ngungkapin cintanya sama May dan ngajak kawin lari. May memang cinta sama Peter, tapi karena gak mau bikin kakaknya tambah malu, jadi dia nolak. Malam itu John tahu niat Peter, langsung menemui Peter paginya. John nyuruh Peter buat jauhin May. John marah banget waktu itu, gak mau Peter deket-deket May lagi. Giselle dengar rumor perselingkuhan Peter
dan coba nggak percaya. Giselle ketemu sama pria tua yang dulu dianggap gila sama Peter. Pria tua itu bilang kalau Peter memang berselingkuh. Karena banyak gosip dari warga desa dan orang tua itu juga mengiyakan, Giselle langsung bertanya pada Peter. Peter nggak bisa jawab, dia malah nyuruh Giselle pulang. Giselle yang marah pulang ke rumah dan mengecek barang-barang Peter. Dia nemuin banyak foto May di laci Peter. Giselle makin marah melihat itu, merasa Peter nggak sadar diri. Giselle udah bantu Peter, tapi merasa dikhianati sama perselingkuhan ini. Kepercayaan Giselle ke Peter hancur. Dia usir Peter dari rumah. Dengan berat hati, Peter pergi dari sana. Gak lama setelah itu, May datang minta maaf ke rumah Giselle. Giselle yang lagi kesel marahin May habis-habisan. Singkat cerita, setelah itu John ketemu Giselle, bikin kesepakatan biar masalah ini gak dilaporin ke polisi. Giselle harus damai dan tanda tangan surat perjanjian kalau utang cicilan rumah John harus udah lunas. Giselle akhirnya setuju dengan kesepakatan itu. Namun beberapa waktu kemudian polisi datang ke rumah John. Ternyata ada yang laporin ke polisi soal penyerangan sama pelecehan dari Peter sama Giselle. John sendiri bingung karena dia nggak lapor ke polisi. Akhirnya Peter sama Giselle ditangkap sama polisi. Mereka pun masuk penjara. May nggak tahu sama sekali, cuma bisa nangis lihat cintanya berakhir kayak gini. Singkatnya, udah 7 tahun berlalu, hukuman Peter selesai, dia bebas lagi. Setelah keluar, Peter ketemu May yang udah nunggu bertahun-tahun. Di sini Peter ngaku sama May kalau dia yang laporin Giselle dan dirinya sendiri ke polisi. Peter akui perbuatannya dan siap menerima hukuman. Giselle juga harus tanggung akibat perbuatannya sama May. Sekarang, Peter yakin bakal habisin waktunya sama May. May juga cinta banget sama Peter karena udah nunggu dengan sabar bertahun-tahun. Akhirnya, mereka berdua mulai hidup baru dengan cinta yang bersemi dan film pun berakhir.